Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 14 ini, saya Nanda Nugraha akan menyampaikan materi tentang penggunaan Kubikos Cloudon, yaitu di aplikasi TAS atau yang lebih kita gunakan sebagai perencanaan arsitekturalnya. Langsung saja, seperti yang saya sampaikan di sesi 13, bahwa di sesi 14 di TAS ini akan lebih mudah jika kita mengekspor gambar dari TRB untuk digunakan di TAS ini, yaitu dengan kemarin untuk cara ekspornya kita klik di BIM model, lalu export, pilih ekspornya by apa, by floor-nya atau by entity-nya, lalu klik semua modelingnya dan oke. Setelah itu kita buka di aplikasi TAS, klik new project maksudnya, terus oke. Nah, nanti buka lagi di menu BIM model, dan ada pilihan menu import EFC file, di mana di menu EFC file nanti akan muncul kurang lebih tampilan gambar seperti ini. Yang pertama kita perlu memilih file yang akan kita importkan, terus kita matchingkan bisa sesuai atau tidaknya. Nanti di proses matching inilah yang akan memerlukan waktu cukup lama, karena biasanya sering terjadi kegagalan karena proses ekspor dari TRB-nya itu kurang sempurna. Setelah itu kita masukkan import scape-nya, atau ibaratnya regulasi yang berlaku di TRB dan berlaku lagi di TAS ini, dan kita akan komplit di tahap terakhirnya. Pada kesempatan ini bisa waktu save file-nya klik aja seperti ini, yaitu yang berformat file kubik. Selanjutnya untuk import model saat match setting, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di match setting ini teman-teman perlu melakukan pemilihan zona yang akan mempengaruhi semua standarisasi di proses analisis desain gambar teman-teman nantinya. Karena biasanya ini akan secara otomatis, mengingat kita lisensinya secara resmi hanya untuk di daerah Indonesia saja. Untuk itu pilihan zonanya hanya satu, yaitu zona 1 untuk Indonesia. Namun jika teman-teman membelinya lisensi yang untuk seluruh negara atau yang kelas internasional, itu nanti pilihan zonanya akan lebih banyak, dan kita harus memilih zona mana yang termasuk di zona tempat pembangunan yang kita rencanakan, contohnya di Indonesia. Setelah itu kita berikan tanda checklist di setiap lantainya yang akan kita lakukan desain ataupun analisa pembebanan yang akan terjadi pada proyek itu. Lalu kita next dengan catatan kita memilih salah satu zona dari kepentingan dari proyek kita itu. Dari zona proyek itu nanti akan kita sesuaikan ataupun kita buat baru sesuai dengan ketentuan proyek kita, atau semua juga itu bisa juga diabaikan. Untuk import model selanjutnya yaitu mengenai import scope, di mana di sini kita bisa memberikan tanda checklist seperti yang ada disampaikan di slide sebelumnya. Yang pertama untuk daftar lantainya, apakah mau semua zona, di mana semua zona itu nanti akan di sini dicontohkan mulai dari foundation floor, basement, ground floor, sampai dengan floor 1. Dan di dalam elemen listnya juga kita perlu memberikan checklist seperti di bagian elemen grid-nya, kolom, frame kolom, transfer kolom, bulk kolom, hingga ke jam dan lain-lainnya yang sekiranya menurut kita perlu. Namun seperti secondary axis itu biasanya ada beberapa yang menganggap perlu, ada yang tidak, soalnya nanti akan muncul banyaknya aksis-aksis baru yang kurang begitu itu. Setelah itu kita klik next untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Dan
Karena muncul setelah kita klik complete, statusnya complete akan muncul seperti ini, dan bisa kita lakukan double klik pada kursor mouse kita biar menampilkan tampilan bangunannya, atau juga bisa dengan mengklik shortcut F12 atau mengklik bagian yang ada di set entity display-nya yang bagian bawah itu, dan kita berikan tanda checklist semua untuk sampai ke bawah dan oke. Selanjutnya pekerjaan yang pertama pada penggunaan aplikasi TAS ini yaitu pendesainan menggunakan pendesainan dinding, di mana kalau untuk aksis, kolom, dan lain-lainnya itu sudah di backup berdasarkan data yang ada di TRB sebelumnya. Jadi kita langsung fokus ke wall-nya, walaupun di TRB kemarin juga sudah disinggung mengenai pendesainan wall atau dinding ini sendiri. Namun kalau di TRB itu dindingnya lebih untuk dinding struktural, sedangkan di arsitektural ini dindingnya hanya sebagai berfungsi di non struktural atau sebagai sekat antar ruangan saja. Di dalam wall sendiri itu ada dua cara penggambaran, yaitu dengan cara auto identify wall, juga dengan cara mengklik wall set line-nya, kita tentukan titik-titik untuk pintu dan Windows-nya nanti di mana, lalu kita klik auto identify, di mana nanti kita perlu memasukkan keterangan beton pada dinding sampingnya, terus juga jenis pintunya, dan bahkan ke jenis dari dindingnya, apakah dinding bata, dinding batako, dan lain-lainnya. Selain itu juga bisa diselesaikan dengan cara define atau draw wall secara manual, di mana kita bisa mengaksesnya di menu define, lalu isikan keterangan name, kategori, material, sama thickness-nya, lalu kita lakukan penggambaran dengan bantuan line, rectangle, 3 point arch, terus sloping wall, ataupun bisa menggunakan shortcut F4 untuk mengubah arah garisnya. Lalu kita lakukan quantity untuk mengoreksi dari desain yang kita buat. Untuk define wall sendiri dapat dilakukan dengan cara di menu axis bar, di elemen list, di mana nanti ada aksis, kolom, wall, door, dan lain. Nah, kita pilih di yang wall, terus yang tampilan pertama, wall yang biasa, terus kita pilih tanda plus, di mana nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di angka 3 ini. Ini angka 1, angka 2, tanda plus, pilih model dindingnya seperti ini, lalu kita masukkan keterangan atributnya di sini, dan nanti akan otomatis muncul kurang lebih seperti yang ada di sini. Dimana nanti ini bisa kita ubah juga saat kita ngeklik dari setiap gambar ini untuk mengubah setiap atributnya. Selanjutnya identify wall, ini dapat kita lakukan dengan cara pigment wall set line. Selanjutnya kita pick door atau window set line-nya, pick wall labelnya, dan auto identify. Namun pada tahap ini untuk langkah pertama kita dapat memilih Mansory wall set line-nya dengan cara klik kanan pada setiap set line ini, atau juga bisa kita memilih di setiap desain pintu ataupun jendela di set line-nya juga. Dengan catatan saat entity section modenya kita aktifkan yang select by layer biar lebih mempermudah. Untuk menggambar wall sendiri itu dapat kita memanfaatkan garis line di sini, lalu kita masukkan itu sebagai concrete block dengan atribut yang sudah kita tentukan.
Lalu kita buat garis mengikuti bidang yang akan kita desain sebagai dindingnya. Untuk certain wall sendiri kurang lebih sama seperti sebelumnya, namun di sini saat kita masukkan yang kita pilih yaitu menu certain wall, kita plus dan kita pilih certain wall. Certain wall di sini lebih mengartikan bahwa dinding ini akan transparan. Biasanya ini didesain menggunakan kaca, yang dinding kaca itu, atau yang jendela dengan ukuran yang besar. Ini bisa secara manual dengan cara pilih line ini dan arahkan ke titik mana yang akan kita buat desain certain wall ini. Selanjutnya untuk railing ini lebih berupa pagar, di mana ini untuk membatasi. Biasanya kalau ada desain kanopi ataupun kalau kita membuat desain tangga, itu dapat memanfaatkan menu railing ini dengan cara tetap di kalau tadi di wall, untuk railing ini kita bisa klik di order lalu pilih yang railing, atau tinggal kita klik tombol R. Kita nanti plus railing lagi, masukkan atributnya, kita arahkan ke titik mana yang akan kita buat. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ini untuk penggambaran separation line atau garis separasinya. Di sini kita di menu draw dan kita klik salah satu separation line-nya dan kita klik di ujung dari separation line yang kita tentukan di awal. Setelah semua proses pembuatan garis atau desain model di dinding tadi, selanjutnya kita masuk ke tahap quantity of wall, di mana kita nanti akan membackup semua atau mengecek semua data yang sudah kita masukkan apakah sesuai atau tidak, dengan cara masuk ke function type quantity, select kita pilih yang calculate ataupun yang calculate select entity biar lebih mempermudah. Terus kita tampil klik view expression biar tahu gambaran dari desain yang kita buat itu. Pilih dinding ataupun kita mengecek kuantitas dindingnya itu, dan kita klik 3D deduction-nya. Tapi untuk 3D deduction ini biasanya akan termunculkan atau tersimulasikan saat semuanya sudah sesuai. Pada tahap selanjutnya, setelah kita mendesain dinding tadi, kita akan memasukkan yang berkaitan dengan dinding, yaitu pintu dan jendela. Yaitu dengan kita masuk di menu draw, kita pilih elemen schedule, di mana nanti akan muncul tabel seperti yang ada di slide ini. Kita pilih di setiap headingnya ini, yang biasanya ini dapat kita masukkan dari file Excel yang kita punya sebelumnya. Kalau tidak ada, kita bisa memasukkan secara manual dengan kurang lebih formatnya seperti ini. Setelah kita masukkan di Excel tadi, kita lakukan matching antar data Excel kita dengan yang ada di sini. Nah, nanti akan muncul tulisan yang berganda seperti ini. Namanya ada 2, weight-nya ada 2, height-nya ada 2, type-nya ada 2, korespondennya juga ada 2. Nah, untuk yang paling atas dan zone yang paling atas, ini nanti kita hapuskan saja untuk tabelnya, agar mempermudah proses identify door dan Windows-nya. Setelah itu kita lakukan penggambaran dengan mengklik salah satu titik di mana kita akan menentukan titik dari pintu ataupun jendela itu. Dengan bantuan tombol F4 kita dapat
memasukkan titik dengan model yang berbeda atau arah yang berbeda. Itu dengan untuk memasukkan titiknya, kita di menu poin ini nanti, dan kita arahkan ke salah satu titiknya. Dan nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Akan secara otomatis lubang dengan ketentuan standar yang dari model jendela dan pintu yang kita pilih. Kalau berbeda dengan AutoCAD yang harus kita buat sendiri, ini lebih mirip dengan aplikasi SketchUp, di mana kita tinggal tentukan titiknya. Namun kalau untuk SketchUp itu biasanya lokasinya masih kita, kalau aplikasi TAS ini lebih sudah secara standar yang sudah kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya, setelah pintu dan jendela, kita masuk ke menu elemen list finishes, di mana di sini nanti ada floor finishes, waterproof, scripting, wall finish, ceiling finish, suspended ceiling. Nah, di sini kita bisa lakukan agar mempercepat pekerjaan dengan cara otomatisnya, yaitu dengan cara identify, draw, dan masukkan kuantitinya. Dimana untuk identify-nya sendiri kita masukkan data Excel yang sudah kita persiapkan, dan untuk draw-nya kita menggunakan bantuan menu point. Sebenarnya untuk definisi sini cukup banyak penjelasannya, namun ya karena singkatnya video pembelajaran kali ini nanti bisa kita diskusikan di lain waktu. Dan masuk ke selanjutnya, walaupun kolom, beam, dan lain-lain sudah masuk ke dalam TRB, namun untuk kolom, beam, balok, itu biasanya memerlukan sebuah kolom arsitek, atau ibaratnya untuk memperindah tampilan kolomnya itu, seperti halnya di gambar ini menggunakan komposit kolom, di mana di dalamnya kita menggunakan sistem kolom pakai baja, yang di luarnya kita tutupi menggunakan bata merah. Dan ini untuk round kolom, biasanya ini untuk gedung-gedung kantor, hotel, bahkan di gedung-gedung besar juga menggunakan ini, yang menggunakan lapisan lagi untuk memperindah tampilan kolomnya. Yang hasilnya nanti kurang lebih ada juga yang model slanted kolom dan steel kolom juga. Selanjutnya ada beam juga kurang lebih sama, namun sebenarnya kalau untuk beam sendiri karena posisinya tertutup oleh mungkin plafon ataupun ornamen lainnya, sebenarnya untuk beam ini bisa kita abaikan, namun lebih untuk memperindah nantinya dan mempermudah pekerjaan ornamen seperti pemasangan list gipsum ataupun yang lainnya, itu harus kita lakukan pendesainan di TAS BIM ini. Lanjut mengenai staircase, di mana untuk staircase ini bisa kita lakukan di menu define dengan memasukkan informasi nama dan datanya, lalu kita pilih draw-nya untuk memasukkan line ataupun poin, serta rotation point agar posisi dari desain yang kita inginkan, yang kita buat sesuai dengan keinginan kita. Dan yang terakhir tetap masuk ke dalam menu quantity, dimana untuk mengecek kembali hasil analisanya. Oke, mungkin itu materinya. Untuk tugas kurang lebih sama seperti di pertemuan kemarin, yaitu di penggunaan Cubicos TRB, yaitu teman-teman diminta untuk melihat beberapa video tentang penggunaan TAS, bisa dari link channel di atas ataupun dari sumber lain. Silahkan nanti buatlah rangkuman dan yang menjelaskan tentang penggunaan Cubicos TAS ini. Lalu presentasikan dengan wajah kalian yang terlihat, bisa menggunakan PowerPoint, Word, atau PDF, ataupun tulis tangan juga silahkan. Upload di video tersebut ke @link sesi 14. Jika ada masalah, kirim via email dan tetap konfirmasi via @linknya. Terima kasih. Saya Nadia Nugraha undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.